Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Asep Mahendra, Haiman Pratama, dan Muhammad Yahya. Di sini kami akan membahas materi tentang bela negara, yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan prodi atau kelas Hukum Keluarga B, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Ibu Misnar Syam SH M.Hum. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasannya. Oke, baiklah, sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan utama kita, yaitu tentang bela negara, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan menjadi pokok bahasan utama kita di dalam bela negara ini. Di antaranya ialah yang pertama yaitu pengertian dari bela negara di Indonesia, dan pengertian dari bela negara menurut para ahli. Selanjutnya dasar hukum, unsur, nilai-nilai, tujuan, fungsi, manfaat, dan contoh dari bela negara. Dan yang terakhir yaitu Hari Bela Negara. Baik, langsung saja kepada pokok pembahasan yang pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu pengertian dari bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara biasanya secara fisik dan non-fisik. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara secara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu bela negara di Indonesia. Apa sih itu bela negara di Indonesia? Sebagaimana yang telah jelaskan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Peran penting bela negara dapat dikuak secara lebih jernih dan mendalam melalui perspektif pertahanan keutuhan wilayah Indonesia beserta seluruh sumber daya, kedaulatan, dan kemerdekaannya selalu terancam oleh agresi asing dari luar, pergolakan bersenjata dari dalam. Kalau ancaman ini menjadi nyata dan Indonesia tidak siap, semua bisa kembali ke titik nol. Antisipasi para pendiri bangsa tercantum dalam salah satu poin tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi dasar dari tujuan pertahanan. Ia tidak berdiri sendiri tetapi berbagi ruang dengan tujuan keamanan atau ketertiban sipil dan berampingan tiga tujuan lainnya, yakni tujuan kesejahteraan, memajukan kesejahteraan umum, tujuan keadaban, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan kedamaian, berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia yang adil dan abadi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian bela negara menurut para ahli. Di antaranya yang pertama yaitu Khaidir Basri. Menurut Khaidir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjutan dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Kemudian selanjutnya yang kedua, Darji Darmoediarharjo. Menurut Darji Darmoediarharjo, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Sunarso. Menurut Sunarso, bela negara adalah mengandung 4 esensial yang harus kita bela, yaitu yang ke-1,
kemerdekaan dan kedaulatan negara, yang kedua kesatuan dan persatuan bangsa, yang ketiga keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan yang keempat nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, menurut Purnomo Yusgiantoro. Menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, yang kelima, menurut Sutarman. Menurut Sutarman, arti dari bela negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju dan berperang dan memanggul senjatanya. Sedangkan untuk non-fisik, bela negara adalah dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dan angkat senjata, tetapi melaksanakannya dengan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pokok pembahasan dasar hukum tentang bela negara. Adapun dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1-5, serta Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1999 tentang Garis Besar Haluan Negara, dan undang-undang lain yang tercantum di dalam Undang-Undang 1945 serta di dalam pasal-pasal tentang kewajiban bela negara. Kemudian selanjutnya unsur dasar dari bela negara. Penetapan ini dimuat tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006. Adapun unsur bela negara antara lain yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian adapun contoh-contoh bela negara yaitu melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan-aturan negara, serta mencintai produk-produk dalam negeri. Adapun sifat-sifat bela negara yaitu yang pertama, sifat lunak, psikologikal, pemahaman ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang 1945, nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesadaran bela negara. Kemudian fisikal, perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional, dan penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sifat keras, menghadapi ancaman militer seperti komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Kemudian selanjutnya itu nilai-nilai dari bela negara. Adapun nilai-nilai bela negara yang pertama, cinta akan tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila, rela berkorban, kemampuan awal bela negara. Kemudian selanjutnya pembahasan kita masuk kepada tujuan dari bela negara. Beberapa tujuan bela negara antara lain: pertama, tujuan bela negara untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan bela negara untuk melestarikan budaya. Tujuan bela negara untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bela negara untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tujuan bela negara untuk menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Kemudian fungsi dari bela negara. Adapun fungsi dari bela negara diantaranya mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Itulah beberapa fungsi dari bela negara. Selanjutnya manfaat bela negara. Beberapa manfaat yang didapat dari bela negara diantaranya
membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lainnya, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik tangguh, menanamkan rasa kecintaan kepada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dan memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa kepada agama yang dianut oleh individu, berbakti kepada kedua orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketetapan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, poros, egois, tidak disiplin, dan membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan keadilan antar sesama. Selanjutnya, contoh bentuk bela negara. Adapun contoh bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari seperti menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa dan iptek, kesadaran untuk mentaati tata tertib di sekolah, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak pada tepat waktunya. Pembahasan kita yang terakhir yaitu Hari dari Bela Negara atau Hari Bela Negara. Hari Bela Negara atau HBN adalah hari bersejarah Indonesia yang jatuh pada tanggal 19 Desember untuk memperingati deklarasi pemerintah darurat Republik Indonesia oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat pada tahun 1948, tepatnya 19 Desember. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kepres nomor 28. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang bela negara. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian, terima kasih.